Gugat Menkau terungkap utang Bambang Tri 35M ke negara sejak 1997. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Sejak kemarin sudah ramai di berita perihal Bambang Trihatmojo, putra ketiga Soeharto, soal dia menggugat Menteri Keuangan atau Menkau Sri Mulyani. Informasi soal gugatan ini memang tercantum di website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta, sehingga bukanlah informasi rahasia. Dilansir dari cnnindonesia.com, dalam gugatannya, Bambang meminta agar PT-UN Jakarta membatalkan keputusan Menkau nomor 108-KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan berpergian keluar wilayah RI terhadap saudara Bambang Trihatmojo atau Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games tahun 1997. Dalam rangka pengurusan piutang negara, tentu saja sekalian minta agar keputusan tentang pencekalan diri Bambang ke luar negeri dicabut. Perkara menggugat sebenarnya hal biasa. Hanya karena yang menggugat adalah anak mantan presiden yang disebut sebagai presiden terkorup sedunia pada abad ke-20. Maka hal ini jadi menarik. Banyak pertanyaan yang terlintas di kepala ketika membaca soal gugatan ini. Kenapa Menkau sampai mencekal Bambang ke luar negeri? Apa hubungannya dengan penyelenggaraan SEA Games ke-18 tahun 1997? Apa hubungan Bambang dengan soal piutang negara? Bambang ngutang apa ke negara dan berapa? Awalnya saya pun berasumsi bahwa soal utang piutang ini pasti jumlahnya wah, gak mungkinlah ecek-ecek. Nah, berikut ini yang saya temukan dari berbagai sumber. Dari cnnindonesia.com sendiri, diinformasikan bahwa hal ini berkaitan dengan jabatan Bambang dulu sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 1997. Sebagai Ketua Konsorsium, Bambang bertanggung jawab menyediakan seluruh fasilitas penyelenggaraan SEA Games. Dari cnbcindonesia.com dilansir pernyataan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rahma Tawarta, yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya. Tutur Isa, disebut bahwa perhelatan SEA Games ke-1997 waktu itu didanai dari sumber dana bantuan presiden atau Banpres. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu diputuskan bahwa pemerintah memberikan pinjaman 35 miliar kepada konsorsium penyelenggara SEA Games 1997. Jadi, jika Bambang sebagai ketua konsorsium tidak mampu membayar utang itu, termasuk bunga dan denda, mungkin jumlah utang dari pelaksanaan SEA Games 1997 sudah mencapai triliunan rupiah. Kepada detik.com, staf khusus Menkau, Justinus Prastowo, juga menyebutkan soal piutang negara yang belum dilunasi oleh Bambang. Terkait pencekalannya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, Rahayu menambahkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN DKI Jakarta sudah memanggil dan memperingati Bambang terkait hal tersebut. Namun, tak diindahkan oleh yang bersangkutan. Setelah beberapa pemanggilan yang tidak dipenuhi ini, PUPN mengajukan pencekalan terhadap Bambang. Ini sesuai ketentuan yang berlaku, ujar Rahayu. Lah terus maunya gimana? Gak mau bayar utang ke negara tapi minta gak dicekal. Emangnya ini negara punya siapa? Dilansir dari validnews.id, DPR RI pada tahun 2002 meminta Sekretaris Negara Bambang Kesowo untuk membereskan dana bantuan presiden yang belum kembali ke kas negara. Salah satu obligor bantuan presiden adalah konsorsium SEA Games tahun 1997 yang dipimpin Bambang Trihatmojo. Pembentukan konsorsium ini termaktubkan dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 1996 tentang penyelenggaraan SEA Games ke-18 1997. Inpres itu ditandatangani Presiden Soeharto pada 11 Juli 1996. Kewajiban konsorsium itu mencapai 35 miliar. Namun, seiring berjalannya waktu, kewajiban itu membengkak karena ada bunga dan denda akibat penundaan kewajiban. Pada tahun 2020 saja, angka yang dipaparkan DPR mencapai 53,2 miliar. Apalagi sekarang. Oleh sebab itu, CNBC Indonesia memperkirakan utang Bambang itu sekarang sudah mencapai triliunan. Penelusuran saya sendiri juga membawa saya ke sebuah berita pada tahun 2002 ketika tim 12 Komisi 1 DPR RI memaparkan temuan mereka soal dana Banpres. Disebut bahwa ada penyimpangan dalam pengelolaannya sehingga mereka akan merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk segera menindak tegas para debitor peminjam dana Banpres. Kami bingung itu.
Kok ada dana yang keluar untuk PT Nusamba dan PT Anpo Traco? Ini kan terjadi penyimpangan dan itu untuk kegiatan bisnis. Saya kira selama ini dana banpres ini dikelola seenaknya saja. Tanda Zulfan Lindan, anggota tim asal FPDIP, DPR aja bingung, apalagi kita. Saya juga menemukan beberapa artikel yang bisa dibaca lebih lanjut soal Soeharto dan yayasan-yayasan yang dipakai untuk menghimpun dana publik dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan milik anak-anaknya. Dan juga soal bagaimana majalah Time membongkar harta kekayaan keluarga Cendana. Di dalam artikel yang dilansir Tirto ID disebut nama Gord Adicondro, seorang sosiolog, aktivis, peneliti, dan penulis yang kerap mengkritik rezim Soeharto. Beberapa buku karangan Gord Adicondro mengulas soal bagaimana Soeharto mengumpulkan hartanya, dan saya menemukan sebuah dokumen yang diduga adalah salah satu bagian dari buku yang ditulis oleh Adicondro. Saya buatkan screenshot khusus di bagian penyelenggaraan Seagam 1997 sebagai tambahan info saja. Serem ya bacanya. Mungkin Bambang merasa masih hidup di zaman Orde Baru, sehingga bisa seenaknya saja terhadap aturan negara. Sudah dipanggil baik-baik untuk membicarakannya, dia tidak pernah datang. Apakah artinya Bambang memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan urusan utang piutang ini? Silahkan pembaca menilai sendiri. Yang begini kok masih saja ada yang memuja-muja Orba. Mungkin Tengku Zul mau urunan bayar utangnya Bambang. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.